banyak pinjol-pinjol yang sudah mulai menolak nasabah baru, menolak pengajuan nasabah baru. Saya juga telah melihat datanya bahwa mereka ini sudah jarang meng-hire DCWA, ya, meng-hire DC lapangan juga sudah stop, ya. Lalu stop beriklan atau iklannya sangat sedikit sekali. Gitu ya. Nah, ini ada update terbarunya. Nah, langsung saja kita ke pinjol-pinjol yang sudah mulai menolak nasabah baru. Yang pertama adalah UKU, guys. Ya. UKU ini sudah mulai alot untuk meng-ACC nasabah-nasabah baru. Silakan Anda ajukan ya ke UKU, itu pasti banyak ditolaknya walaupun data Anda fresh, gitu ya. Nah, mereka ini masih mempertahankan nasabah-nasabah yang sudah lama kredit di situ atau nasabah existing gitu ya. Itu masih. Tapi kalau nasabah-nasabah baru, mereka tidak mau ambil resiko yang terlalu besar gitu. Karena yang namanya gerakan gagal bayar itu dulu, yaitu kepepet dulu guys, baru galbay. Kalau sekarang udah mulai dari awal itu sudah banyak yang berani galbay gitu. Dan fintech ini mengetahui gerakan tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya EasyCash guys ya, kabar mengejutkan ya dari EasyCash. EasyCash ini alot ya, sudah dicoba oleh beberapa puluh orang. EasyCash ini tidak meng-ACC pengajuan pinjaman nasabah baru tersebut. Ya, ini kabar yang sangat mengejutkan ya. EasyCash itu kan wah ya gede ya, banyak mencairkan pinjaman gitu ya. Nah, ada di mana satu orang katanya di ACC tapi cuma dapat limit 150.000 saja. Itu pun satu dari puluhan orang. Ini ya. Nah, EasyCash juga terpantau sudah stop meng-hire DCWA gitu. Oke, selanjutnya Samir guys ya. Nah, ini nggak aneh sih sebenarnya Samir ini ya, upside down gitu ya. Naik, turun lagi, naik, lagi turun lagi gitu guys ya. Samir ini guys ya. Nah, Samir ini juga ya sangat-sangat alot sekali untuk meminjamkan ke nasabah baru. Ya, ini sudah pada ditolakin ya. Dari puluhan orang hampir tidak ada, bahkan tidak ada katanya ya. Tidak ada yang di ACC Samir. Coba Anda kalau punya data fresh gitu ya, ajukan ke Samir gitu. Oke. Nah, setelah Samir, Indosatku guys ya. Indosatku ini terpantau ya. Ini iklannya sudah sangat jarang sekali. Ya, sangat jarang sekali dalam beberapa bulan ini. Siapa yang galbay di Indosatku? Nah, Indosatku ini tidak ada DC lapangannya guys ya, enak digalbay gitu. Oke, selanjutnya modal nasional. Nah, siapa yang galbay di modal nasional nih? Nah, modal nasional ini terpantau sudah stop memberikan pinjaman kepada nasabah-nasabah baru gitu. Sangat alot sekali. Wah, udah dicoba puluhan orang ya, itu tidak ada yang ACC guys. Oke, selanjutnya Kredito. Wah, dengan logo baru ya Kredito ya kan, ini terpantau sudah sangat jarang sekali iklan dari Kredito ini guys. Oke. Nah, permasalahan pinjaman online dari dulu sampai sekarang masih ada di Indonesia itu karena permasalahan demografi juga. Ya, kalau kesalahan pemerintah itu sudah pasti gitu ya. Pemerintah mengizinkan pinjol ada di Indonesia, mengizinkan mereka itu beriklan gitu ya. Itu sudah pasti salah pemerintah. Dan yang galbay pun ya, kalau menurut saya itu adalah tanggung jawab pemerintah, karena pemerintah bisa menghapus utang-utang gagal bayar ya di bank-bank gitu ya, seperti yang Pak Prabowo lakukan gitu ya. Nah, untuk utang-utang galbay pinjol pun OJK wajib menghapus utang-utang tersebut ya. Nah, itu kita kesampingkan dulu hal tersebut ya, karena perlu pembahasan yang panjang gitu ya. Sekarang begini ya, kenapa pinjol-pinjol ini dari dulu sampai sekarang masih bisa berdiri di Indonesia ya. Kalau OJK itu hanya mengizinkan saja ya, pinjol A, pinjol B, pinjol C diizinkan untuk berbisnis di Indonesia. Ya, silakan gitu. Tapi untuk kelangsungan bisnisnya, bagaimana bisnis pinjol ini berkembang di Indonesia, salah satu alasan yang paling besar adalah demografi di Indonesia. Dalam hal ini adalah jumlah masyarakat yang ada di Indonesia ini ya. Di tahun 2025 ya, update-nya orang Indonesia ada 280 juta jiwa. Ya, 280 juta jiwa gitu ya. Nah, misalkan ya, total keseluruhan dari pengguna pinjol itu ada 20 juta. Ya, 20 juta orang gitu ya. Lalu tahun ini yang galbay ya 10 juta. Nah, nanti pinjol-pinjol ini akan mencari 10 juta lainnya.
yang belum pernah pinjol, yang belum pernah galbay. Karena masih banyak sekali orang-orang Indonesia yang belum pakai pinjol. Ya karena ada 280 juta. Gitu ya. Itulah ya kenapa pinjol-pinjol ini masih bisa dari dulu sampai sekarang berdiri di Indonesia. Walaupun sudah banyak yang berguguran ya. Pinjol itu di tahun 2015 itu ada 165 pinjol. Sekarang hanya 96 saja. Ya sudah puluhan pinjol bangkrut. Gitu. Bahkan pinjol-pinjol yang terkenal pun itu ikutan bangkrut ya, seperti Tunai Kita ya, terus pinjaman cepat, cash wagon, kredit cepat. Ya itu kalau Anda yang galbay-galbay di tahun 2020, 2021 itu pasti tahu pinjol-pinjol itu. Fintech syariah dan lain-lain gitu ya. Asakita gitu. Nah, galbay itu menyumbang 60% dari kebangkrutan pinjol-pinjol ini. Ya, kemusnahan pinjol-pinjol ini. Hanya 60% saja. Ya. Yang paling hebat ya, bisa membangkrutkan industri pinjol ini ya, itu adalah masyarakat Indonesia tidak lagi memakai pinjol. Ya, kompak tidak lagi memakai pinjol. Tidak ada lagi nasabah baru di pinjol. Ya, itu menyumbang 100%. Ya 100% dari kebangkrutan pinjol. Oke, kalau masih ada yang make pinjol-pinjol ini, ibarat sebuah toko ya sudah tidak ada lagi yang beli, pasti bangkrut. Ya, tapi kalau masih ada yang beli, walaupun ngutang, ya nyicil gitu kan, itu masih bisa berjalan, gitu ya. Maka dari itu kombinasi antara galbay dan orang Indonesia stop mendaftarkan dirinya ke pinjol itu bisa membuat pinjol-pinjol ini bangkrut cepat. Ya, kalau hanya galbaynya saja ya itu bangkrutnya agak memakan waktu ya. Tahun ini ada 3 pinjol yang gugur, tahun depan 2 pinjol yang gugur, tahun depannya lagi 2 pinjol gitu. Tapi kalau gabungan antara galbay dan tidak ada lagi yang pakai pinjol, maka setahun pun nggak ada, pinjol ini langsung musnah gitu. Oke, nah saya pun menerima info yang resmi ini bahwa utang pinjol masyarakat Indonesia ini mencapai 83,5 triliun guys. Ya, utang pinjol RI melesat 25%. Wah, ya. Apakah ini kabar baik? Apa kabar buruk? Ya, kabar baik sebenarnya untuk kita. Kenapa? Karena makin banyak orang atau masyarakat yang utang ke pinjol, maka makin banyak pula yang galbay. Tidak semerta-merta banyak yang minjem, pasti banyak yang mengembalikan. Pasti ya seperti itu ya, resiko bisnis dari sebuah perusahaan finance itu ya resikonya gagal bayar. Nomor 1, nomor wahid. Utang pinjol RI melesat itu karena banyak PHK. Ya, PHK di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, nyari kerjanya susah. Udah mau di PHK, mau cari kerja susah. Ya, ada yang katanya buka lowongan kasir untuk kedai mie ayam atau apa gitu ya di berita itu. Hanya buka 2 lowongan tapi yang datangnya sampai 1.500 kalau nggak salah. Gitu ya, itu ekonomi kita ini waduh ya lagi morat-marit kayaknya sih. Itu bukan kayaknya lagi ya, sudah ya. Gitu kan. Terus ada lagi pajak ya kayaknya. Dari pajak ini meningkat sehingga tabungan kita ini berkurang gitu loh. Banyak sekali yang harus dibayar karena di sini ada pajak, di situ ada pajak, di sana ada pajak gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka terpaksa pinjam ke pinjol ya untuk menutupi semua itu. Nah, nanti ya kan ini seperti bom waktu. Ya. Ini bisa setahun 2 tahun nanti tinggal gagal bayar meningkat. Ya, akhirnya nanti ada berita-berita pinjol ini bangkrut, pinjol itu bangkrut, pinjol ini bangkrut gitu, guys. Ya. Dan yang paling enaknya adalah OJK ya sudah tidak lagi membuka pendaftaran pinjol-pinjol baru. Ya. Jadi kalau yang bangkrut ya sudah gitu loh, nggak bisa daftar-daftar lagi gitu, sudah penghabisan saja gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.